Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ramadan dengan NIM 17016230466. Mahasiswa program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Saya akan memaparkan hasil praktik kerja lapangan atau PKL saya yang telah dilaksanakan pada Subunit Tax Management, Unit Financial Operation, PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Infra. Di sini ada latar belakang, tujuan, dan manfaat PKL. Yang pertama, latar belakang. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan salah satu bentuk kegiatan akademik yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan pekerjaan profesional sesuai dengan bidang studinya. PKL juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah diperolehnya selama perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata. Oleh karena itu, praktikan melaksanakan PKL pada PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia untuk memperoleh pengalaman mengenai administrasi perusahaan, memahami proses kerja secara profesional, serta meningkatkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya ialah tujuan. Yang pertama, memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh konversi SKS mata kuliah PKL. Yang kedua, menerapkan pengetahuan dan teori yang telah diperolehnya selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi, kemampuan komunikasi, dan sikap profesional dalam lingkungan kerja. Yang keempat, meningkatkan kesiapan dan profesionalitas untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat bagi praktikan ialah menambah pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, serta memperluas wawasan mengenai dunia kerja profesional. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan ialah mendapat dukungan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan serta menjalin hubungan baik dengan institusi pendidikan. Yang ketiga ialah manfaat bagi program studi, memperkuat relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta meningkatkan kualitas lulusan. Selanjutnya di sini profil perusahaan. Nama resminya ialah PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Infra. Bergerak di bidang penyediaan solusi dan layanan infrastruktur telekomunikasi. Berdiri pada tahun 2014, kantor pusatnya berada pada Telkom Landmark Tower, lantai 19, Jalan Gatot Subroto, Kavling 52, Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Visi Telkominfra sendiri ialah menjadi penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi yang paling disukai di kawasan ini. Sedangkan misinya ialah memberikan nilai terbaik kepada pelanggan melalui keunggulan layanan. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dan unit penempatan. Di sini saya telah memaparkan struktur atau bagan organisasi Telkom Infra. Saya ditempatkan pada SGM Financial Operation yang dinaungi oleh Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko. Unit penempatan praktikan ialah Financial Operation, sedangkan subunitnya Tax Management. Struktur pada Financial Operation dibagi menjadi 4 subunit. Yang pertama ada tax management, yang kedua accounting payable, yang ketiga billing collection, yang terakhir ada revenue assurance. Pembimbing dan penanggung jawab praktikan selama PKL ialah ada manajernya Sandro Optimis, mentor Zidana Hartarianda, dan ada karyawan tax management Ananda Dita. Sama pelaksanaan PKL berlangsung, praktikan berkoordinasi dengan tim accounting payable dan billing collection untuk kebutuhan pekerjaan. Program dan jadwal PKL. Periode PKL praktikan ialah mulai dari tanggal 12 Januari 2026 hingga 26 Mei 2026, kurang lebih 5 bulan. Hari kerjanya ialah Senin sampai Jumat, sistem kerja work from office atau WFO. Lokasi PKL ialah kantor pusatnya tadi telah disebutkan, dan bentuk kegiatannya ialah pelaksanaan pekerjaan dan pembimbingan secara langsung pada unit Financial Operation subunit Tax Management. Lini masa pelaksanaan PKL. Tahap pertama yang dilakukan praktikan ialah menyiapkan dokumen pendaftaran PKL. Dilakukan mulai dari bulan Desember 2025 hingga bulan Januari 2026. Tahap kedua ialah penyesuaian dan adaptasi. Dilakukan mulai dari tanggal 12 hingga 16 Januari 2026. Tahap ketiga yang dilakukan ialah pelaksanaan PKL.
mulai dari tanggal 12 Januari hingga 26 Mei 2026. Tahap keempat ialah evaluasi dan pelaporan mulai dari tanggal 18 hingga 26 Mei 2026. Tahap terakhir yaitu tahap kelima ialah penyelesaian laporan mulai dari bulan Mei hingga bulan Juni 2026. Rincian kerja dimulai dari tanggal 12 Januari 2026 hingga sebelum bulan Ramadan, hari kerja Senin sampai Jumat. Jam kerjanya ialah jam 8 hingga jam 5 sore. Selama bulan Ramadan sedikit berubah, yaitu masuk mulai dari jam 7 hingga pukul 4. Sedangkan setelah libur Idul Fitri hingga 26 Mei 2026 kembali seperti sebelum bulan Ramadan, hanya perbedaannya ialah hari kerjanya. Hari Rabu praktikan WFH atau work from home. Ruang lingkup PKL. Yang pertama mengenai pengecekan dokumen PK. Pertama-tama menerima list data transaksi dari mentor dalam format Excel, lalu mencari, mengunduh, dan mencocokkan dokumen pada website Bakti. Lalu melakukan validasi kelengkapan dan kesesuaian data dokumen. Selanjutnya mengenai pengecekan dokumen PM. Pertama, menerima list data transaksi dari mentor dalam bentuk Excel, lalu menerima dokumen transaksi dari mentor dalam bentuk PDF, yang terakhir memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan data pada list transaksi. Yang ketiga, pengecekan dokumen bukti potong. Pertama-tama menerima list data transaksi bukti potong, mencari dan mengunduh dokumen bukti potong pada website Cortex, lalu memverifikasi kesesuaian datanya dan kelengkapan dokumennya. Yang terakhir mengenai pengarsipan dokumen. Praktikan mengarsipkan dokumen yang telah selesai divalidasikan ke dalam folder per periode berdasarkan jenis dokumennya. Lalu menyimpan dokumen tersebut pada hard disk perusahaan sesuai dengan klasifikasinya. Alat dan sistem yang digunakan praktikan selama PKL ada website Bakti atau website internal perusahaan, website Cortex, website milik pemerintah, Microsoft Excel, File Explorer, serta Chrome. Dokumen yang telah diperiksa praktikan selama PKL ada invoice, faktur pajak, purchase order, berita acara serah terima, dan terakhir ada kontrak. Output atau hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL ada yang pertama, dokumen yang telah selesai diperiksa, yang kedua, rekap data hasil verifikasi, yang ketiga, catatan kekurangan dokumen dan list transaksi, yang keempat, catatan ketidaksesuaian dokumen dan list transaksi, yang terakhir ada arsip keseluruhan dokumen yang telah selesai diperiksa. Alur pengerjaan. Pertama-tama menerima list data transaksi dari mentor dengan format Excel. Lalu masuk ke website Bakti atau Cortex menggunakan akun mentor dan rekan kerja. Lalu selanjutnya praktikan mencari dan mengunduh dokumen yang dibutuhkan berdasarkan nomor invoice dan tanggal transaksi. Setelah diunduh, memeriksa kesesuaian dokumen yang telah didapatkan dengan data transaksi yang tersedia. Setelah selesai dicek, memberikan tanda atau catatan pada data transaksi setelah dilakukan pengecekan. Yang terakhir, menyimpan atau mengarsipkan dokumen yang telah dicek berdasarkan jenis dan periodenya. Di sini saya telah menampilkan bukti pendukung pekerjaan. Ada tampilan website Bakti, tampilan list data transaksi, tampilan kumpulan dokumen, serta tampilan pengarsipan dokumen. Keterkaitan mata kuliah dan teori. Pertama-tama pengecekan dokumen PK. Berkaitan dengan pengantar akuntansi karena mencerminkan pentingnya dokumen sumber sebagai dasar pencatatan transaksi. Lalu mencerminkan fungsi controlling menurut George Terry karena dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian dokumen sesuai dengan prosedur perusahaan. Begitu juga dengan dokumen PM sama seperti dokumen PK. Berkaitan dengan pengantar akuntansi dan teori controlling George Terry. Selanjutnya ada pengecekan dokumen bukti potong. Berkaitan dengan pengantar ilmu ekonomi, karena khususnya mengenai fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara. Lalu penggunaan website Cortex menunjukkan penerapan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi dalam administrasi perpajakan berbasis digital. Lalu ada pengarsipan dokumen berkaitan dengan mata kuliah aplikasi komputer dan ekonomi digital serta didukung oleh teori administrasi perkantoran dan pengelolaan arsip. Karena seluruh dokumen dikelola secara digital agar tersusun sistematis dan mudah diakses kembali. Hambatan dan solusi yang dialami oleh praktikan selama PKL.
Yang pertama ada koneksi internet tidak stabil. Akses ke sistem internal seperti Bakti atau Cortex sering terganggu akibat koneksi internet yang tidak stabil. Solusi yang dilakukan praktikan ialah menggunakan jaringan alternatif, yaitu menggunakan hotspot atau mencari jaringan lain saat koneksi utama bermasalah. Lalu yang kedua, error pada sistem pencarian. Website Bakti atau Cortex terkadang mengalami gangguan error, sehingga tidak bisa diakses atau proses berjalan lambat. Solusi yang dilakukan praktikan ialah mencoba di lain waktu dan berkoordinasi. Mencoba mengakses kembali pada waktu yang lebih stabil dan berkoordinasi dengan mentor apabila mengalami gangguan berkepanjangan. Lalu yang ketiga, dokumen tidak lengkap atau tidak bisa dibuka. Beberapa dokumen tidak dapat dibuka karena formatnya rusak, filenya korup, atau scan yang tidak jelas. Solusi yang dilakukan ialah meminta perbaikan dan tambahan dokumen, mencatat permasalahan atau kekurangan yang terdapat pada dokumen, lalu berkoordinasi dengan tim terkait untuk meminta perbaikan dan tambahan dokumen. Yang keempat, jumlah dokumen sangat banyak. Jumlah dokumen yang harus dicek praktikan itu sangat banyak, bahkan hingga mencapai ribuan atau lebih. Manajemen pekerjaan dan solusi yang dilakukan ialah manajemen pekerjaan dan prioritas. Mengelompokkan list dan data dokumen berdasarkan perusahaan yang sama. Karena format invoice, faktur pajak, PO, dan BAST-nya kurang lebih sama, sehingga memudahkan praktikan untuk mengeceknya. Fungsi koordinasi yang kurang. Koordinasi dengan subunit lain terkadang membutuhkan waktu yang lama dan tidak ada format pasti mengenai suatu permasalahan. Komunikasi aktif dan follow up. Melakukan komunikasi aktif melalui chat dan melakukan follow up secara berkala dengan sopan untuk memastikan kelengkapan data. Pembelajaran dan pengembangan diri. Pengembangan hard skill. Yang pertama ada mengenai Microsoft Excel. Praktikan menjadi lebih terampil dalam menggunakan fitur filter, sort, freeze span, zoom, VLOOKUP, CONIF untuk menganalisis dan memverifikasi data. Lalu mengenai verifikasi dan validasi dokumen. Praktikan telah meningkatkan ketelitian dalam memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen transaksi dengan data transaksi yang ada. Lalu mengenai pengarsipan atau pengelolaan dokumen. Praktikan menjadi lebih terstruktur dalam mengarsipkan dan mengorganisasi dokumen secara rapih dan sistematis. Yang keempat ialah mengenai penggunaan sistem internal perusahaan. Praktikan mampu mengoperasikan sistem internal perusahaan untuk melakukan pencarian, pengunduhan, dan pengelolaan dokumen perusahaan. Yang terakhir ada mengenai administrasi perpajakan. Praktikan menjadi memahami proses atau alur mengenai manajemen perpajakan perusahaan. Lalu selanjutnya ada pengembangan soft skill. Yang pertama mengenai ketelitian. Praktikan menjadi mampu memeriksa data atau dokumen secara teliti agar sesuai dengan ketentuan administrasi perusahaan yang telah ditetapkan. Lalu mengenai manajemen waktu. Praktikan mampu mengatur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang banyak dan memiliki deadline. Lalu mengenai komunikasi. Praktikan mampu berkoordinasi dengan mentor, rekan kerja, dan tim lain secara efektif. Mengenai kerjasama tim, berkoordinasi dengan subunit lain, yaitu accounting payable dan billing collection untuk kelancaran proses kerja. Yang terakhir mengenai tanggung jawab, praktikan lakukan pekerjaan yang telah diberikan dengan teliti, akurat, dan bertanggung jawab. Kesimpulan, yang pertama, praktikan telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan PKL pada unit financial operation dengan baik dan sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Yang kedua, praktikan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola serta menganalisis data transaksi, menggunakan sistem internal Bakti dan Cortex serta Microsoft Excel secara efektif. Yang ketiga, praktikan mengembangkan kemampuan komunikasi, koordinasi, ketelitian, manajemen waktu, dan kerjasama tim dalam lingkungan kerja profesional. Yang keempat, praktikan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses administrasi perusahaan. Dan terakhir, PKL memberikan pengalaman berharga bagi praktikan dalam memahami dunia kerja serta memperkuat kesiapan praktikan untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, saran untuk perusahaan. Mengenai pengelolaan arsip, tingkatkanlah standarisasi penamaan dokumen dan struktur folder agar pencarian dan pengecekan dokumen lebih cepat dan meminimalkan kesalahan. Lalu mengenai kelengkapan dokumen, pastikan seluruh dokumen pada sistem internal telah tersedia secara lengkap, sehingga proses verifikasi dan validasi dapat berjalan lebih efektif. Lalu mengenai koordinasi antar tim, kembangkanlah mekanisme pencatatan dan tindak lanjut temuan permasalahan agar koordinasi menjadi lebih efisien.
Lalu yang kedua mengenai saran untuk program studi. Mengenai kerjasama PKL, perluaslah kerjasama dengan instansi pemerintah dan perusahaan swasta agar mahasiswa menjadi lebih banyak pilihan tempat PKL. Lalu mengenai pembekalan mahasiswa, tingkatkanlah pembekalan mengenai Microsoft Excel, pengelolaan dokumen digital, serta komunikasi profesional sebelum mahasiswa melaksanakan PKL. Yang terakhir mengenai penguatan kurikulum. Perkuatlah materi administrasi bisnis, sistem informasi, dan pengelolaan data agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lalu selanjutnya saran untuk mahasiswa. Yang pertama mengenai kompetensi. Persiapkanlah kemampuan teknis, terutama Microsoft Excel, pengelolaan dokumen digital, dan administrasi perusahaan sebelum melaksanakan PKL. Lalu mengenai sikap kerja. Biasakanlah bekerja secara teliti, sistematis, bertanggung jawab, serta tepat waktu. Yang ketiga, mengenai profesionalisme. Jagalah etika, disiplin, dan profesionalisme agar dapat membangun hubungan kerja yang baik dan memperoleh pengalaman PKL yang optimal. Sekian pemaparan mengenai praktik kerja lapangan yang telah dilakukan praktikan pada Telkom Infra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.